pasti saya mungkin wajahnya nggak akan sepenuhnya seperti saya biasanya. Tentu akan ada efek-efek yang lebih dramatis. Yang pasti karakternya di sini adalah karakter yang menantang, yang nggak pernah aku perankan sebelumnya. Jadi membuat aku berpikir, oh, oke, saatnya aku syuting lagi. Aku di sini menjadi seorang dukun perempuan yang bernama Sumi. Kalian tahu, yang Guna Istri Muda yang dulu, yang kalian mungkin belum lahir. Disitulah ada tokoh Sumi yang sebetulnya dia adalah sumber dari segala kekacauan yang ada di dalam cerita ini. Itulah saya di sana akan jadi dukun. Untuk mendalami peran sebagai dukun ini melakukan eksplor nggak sih Kak? Atau survei langsung? Survei langsung dari dukun susah ya. Yang pasti tentunya eksplorasinya adalah banyak diskusi dengan semua tim yang terlibat dan juga bedah naskah. Dan saya juga paling kalau riset pribadi saya melihat fenomena tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat itu kan juga dekat di kehidupan kita ya. Jadi saya punya banyak riset cerita-cerita yang berhubungan dengan yang dianggap punya sixth sense atau orang pintar itu. Dan di Asia, di Indonesia kan banyak sekali juga ya terjadi. Jadi ya sambil banyak baca-baca juga. Tapi mungkin ada referensi dari pengalaman pribadi atau Pengalaman pribadi saya ketemu dukun seperti Sumi ini nggak pernah, karena serem sekali. Canggih banget. Saya nggak pernah, tapi tentu setiap orang pasti pernah lah bertemu dengan paranormal, orang yang bacain tarot dan lain sebagainya. Tapi kalau tokoh seperti yang ada di film Guna Istri Muda ini tuh saya nggak pernah. Untungnya nggak pernah dan jangan sampai ketemu. Karena biar gimana pun dia juga mempercayai oleh sesuatu hal yang buruk, negatif dan ilmu hitam. Dituntut untuk baru hal apa aja yang menantang buat bisa menjadi seorang dukun? Nanti yang pasti saya mungkin wajahnya nggak akan sepenuhnya seperti saya biasanya. Tentu akan ada efek-efek yang lebih dramatis. Ada beberapa juga nggak bela diri sih, tapi akan ada teknik-teknik tertentu untuk mempertegas bahwa saya sakti gitu. Tapi yang menantang adalah bagaimana sih biar cerita ini yang saya perankan ini cukup relevan juga dan situasi sekarang. Tapi udah kebayang nggak sih dari Kak Happy ini make upnya ini apa seperti apa, lebih hitam atau apa? Udah mungkin nanti biar jadi surprise. Tapi saya nggak pernah berpenampilan seperti itu. Sedek-dekan juga sih. Tapi menarik karena akan ada banyak sesuatu hal yang beda yang saya nggak pernah lihat sih. Ada dukun yang berperan seperti itu gitu. Udah menentukan cara bicara, gestur gitu Mbak Ibu? Apakah saya kurang seperti dukun? Enggak, ini enggak. Karena kalau kita lihat di berita-berita ya, kita kan sering ngelihat ya, dulu ada dukun yang melakukan tumbal, yang lain sebagainya, yang nggak taunya berkedok apa ya untuk kepentingan pribadi adalah kriminal. Biasanya mereka malah terlihat normal sih, terlihat kayak biasa. Malah yang kayak didukun-dukunin biasanya dukun palsu gitu. Saya pengen juga ada sesuatu hal yang sebetulnya tokoh itu tuh dekat di sekitar kita. Jadi orang jahat baik sebenarnya kayak apa kita nggak pernah tahu juga. Nah itu yang menarik di dalam peran ini, nanti di dalam peran yang bernama Sumi. Ini Kakak udah lama vakum, udah berapa tahun Kak kira-kira Kak? Mungkin karena kita jarang ketemu aja ya. Tahun lalu sih masih ada film yang Before Now and Then, tapi emang filmnya banyak keliling untuk festival di luar negeri, jadi itu sih yang terakhir belum lama sebetulnya. Di sini ketemu teman-teman lama juga nggak sih? Iya, nah itu yang bikin aku semangat banget. Aku terakhir satu frame dengan Teh Lulu Tobing. Oh my god, kalian belum lahir juga jangan-jangan ya? Tahun 99, tahun 2000. Jadi iya, tahun 23 tahun yang lalu saya pernah syuting bareng sama Lulu Tobing. Nah, ya kamu lahir 2022. Ya berarti pas kamu baru lahir ya. Sinetron itu ada. Sama Anjasmara terakhir juga 15 tahunan yang lalu, bahkan lebih, bahkan 18 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya salah satu yang bikin saya kepengen ada di produksi ini karena saya pengen reunian sama teman-teman saya yang dulu lama kita bermain sinetron dan kita bisa ketemu lagi di film ini.
gitu sambil mengenang masa lalu gitu. Berarti membangun chemistry-nya seperti apa, Pak? Sudah lama kan nggak? Sayangnya sama AA ya, sama Anjasmara saya nggak ada satu frame sama dia, tetapi dia saya ya nggak boleh cerita. Tapi saya melakukan sesuatu gitu. Nah terus sama Mbak Lulu juga, mereka yang nanti saya akan porak-porandakan hidup. Pasti heboh. Pelannya seperti apa sih? Porak-poranda banget deh hidupnya mereka hidupnya porak-poranda sama saya. Tapi ada DP juga, itu bikin saya kangen gitu bahwa industri ini ternyata begitu panjang. Teman-teman media, banyak PH, banyak pekerjaan yang merawat keaktoran kita sampai kita bisa sejauh ini. Berarti sebenarnya kan kalau yang saya di satu tempat, tapi tempat yang kalian tidak akan pernah membayangkan ada tempat seperti itu. Saya senang banget juga akan kerjasama dengan Mbak Spida, dia salah satu pimpinan artistiknya.